perwakilan dari Aceh sampai Papua, dari Miangas Pulau Rote yang sudah mengakui bahwa Bible ini adalah menjadi kesaksian dia, saya kira sudah cukup. Hati-hati loh. Kita harus satu kapal dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Gelombang seperti ini, gelombang mega tsunami, lebih parah lagi nih. Perang mindset. Memang ini perang sekarang ini. Perang apa? Perang ayat. Kan sudah saya katakan, konflik ayat. Dan ini lebih sadis. Itu tadi di mana itu? Di Gresik kalau nggak salah. Sesama Muslim itu, diancam-ancam kan? Gara-gara nggak tahu juga lah saya, tapi belum saya dapat itu. Tapi itu tadi ya, mari kita yang paling penting bagaimana ketahanan karakter Pancasila itu. Saya kan sudah bilang 2004 saya belajar di Taruna itu tahun 75 masih saya tingkat 1 itu ada namanya kesatuan ideologi, ada kesatuan politik. Itulah wawasan kebangsaan itu. Ada kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan, dan kesatuan keamanan. Nah, kesatuan ideologi itu dihilangkan. Makanya banyak partai menulis berajaskan Pancasila, tapi dia tidak mengimplementasikan Pancasila. Bahkan ada yang tidak mau berajaskan Pancasila. Karena itu tadi. Nanti kapan kita bongkar ini Pak Paul? Sebenarnya sudah ada di situ, cuman waktu saya nggak sempat. Ya, ancaman terhadap ideologi Pancasila, ya, ancaman terhadap politik demokrasi Pancasila. Kita kan tadinya demokrasi Pancasila, sementara mereka nggak setuju demokrasi karena mereka masih berpikir kerajaan. Satu perintah ulama ke bawah itu nurut kayak raja kan? Karena makanya mereka pakai istilah baginda. Sama dengan di Papua yang namanya sistem noken atau sistem sistem noken. Kalau kepala suku bilang A, ya semuanya ikut A. Nah, demokrasi kita ini belum tumbuh sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kemarin kan mau saya katakan, nanti akan saya sampaikan. Kalau kita berdemokrasi itu ada prinsip-prinsip, ada ajas-ajas yang harus kita taati. Sama dengan kita sekarang. Kenapa ajas-ajas wawasan kebangsaan itu dibuang? Pertama adalah ajas kesatuan ideologi. Setelah 2004 nanti saya tunjukkan. Ya. Nah, bicara ketahanan nasional, nanti kita bicarakan tersendiri. Itu paradigma ke-9. Sebelum masuk ke kepentingan nasional yang namanya paradigma ke-10. Ya. Saya mau sampaikan juga ke Pak Gajah Mada. Ya. Kita ketinggalan posisi karena kita tidak tahu strategi. Strategi itu apa sih artinya? Strategi itu adalah bagaimana cara kita memposisikan Indonesia, ya, memposisikan kepemimpinan Indonesia, leadership, ya, Indonesia, leadership Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan jauh-jauh dulu lah di kawasan ASEAN. Zaman Pak Harto, leadership kita itu diakui. Tapi sekarang bukan leadership lagi. Jadi dealership, semua dijual. Coba lihatlah. Bukan leadership lagi yang berkembang, tapi dealership. Nah, yang begini-begini ditambah lagi followership-nya sudah nggak apa? Followership-nya juga sudah tidak patuh lagi kepada Pancasila. Nilai-nilai ya, nilai-nilai. Cobalah ada istilah, bumikan Pancasila. Emangnya Pancasila mau dibumikan apa? Mau dijunjung tinggi. Ini juga kontradiksi kan, konflik terminologi. Coba dengarkan, bumikan Pancasila, bumikan Pancasila. Maksudnya dikubur. Nah, coba lihatlah, elit-elit politik juga yang ngomong seperti itu. Kalau saya tidak, junjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dalam segala aspek kehidupan. Nah, yang begini-begini inilah kita konflik terminologi. Saya sudah katakan, saya berani mengatakan itu memang itu fakta ya, kenyataan. Konflik terminologi, konflik paradigm. Kita ini konflik terminologi dan konflik paradigm. Paradigm itu apa? Karakter Pancasila sama karakter khilafah. Nah, karakter khilafah sebenarnya kita tidak mengenal di Indonesia ini. Itu kan import juga dari luar. Walaupun sebagian besar agama juga diimport dari luar. Ya kan? Semua diimport. Agama Buddha import nggak? Import. Hindu import nggak? Import. Kristen import nggak? Import. Ya kan? Apalagi Katolik import ya import. Semua pada import kan? Nah, kita pribumi katanya. Jadi mohon kepada Ibu karakter itu, Tuhan tidak menciptakan dunia
Di mana Tuhan menciptakan dunia? Kerajaan dunia bukan ciptaan Tuhan, tapi ciptaan siapa? Ya malaikat-malaikat yang mengkhianat dari suku. Ada berapa itu Pak Paul? Katanya sepertiga ya? Tahulah sepertiga malaikat kata. Nah, itu kan Sepertiga yang membuat malaikat. dunia ini. Mereka lah yang menguji. Tuhan Yesus saja diuji, apalagi kita. Kita juga kita juga diuji. Ya memang kembalilah ya, kalau kita mau karakter ya kita bicara karakter Pancasila dulu lah ya. Makanya mungkin Ibu itu nggak ikut waktu yang dulu Pak Paul. Belum ikut. Ya, makanya ini susahnya saya beginilah. Kita kan sudah mengatakan bahwa kita ini, siapakah kita? Kita pertama kita warga negara kerajaan Tuhan. Tuhan tidak mau kita tidak sukses. Kalau kita tidak sukses, artinya kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan komit sama kita bahwa manusia ciptaannya, apalagi kita yang disebut anak-anak kerajaan Tuhan, dia tidak mau kita tidak sukses. Kalau kita tidak sukses, artinya kita memberikan kredit kepada siapa? Kepada setan. Nah ini ya. Tapi kesuksesan itu tergantung rahasianya kepada siapa? Kepada hukum, ajas-ajas prinsip yang harus kita patuhi. Rancangan Tuhan itu baik semuanya, tapi manusia yang menyimpang, kan begitu persoalannya Pak Paul. Saya nggak tahu lah, silakan yang berkhotbah lah. Saya ini nggak sekolah teologi. Kalau saya sekolahnya strategi. Jadi bagaimana memposisikan Indonesia yang berideologi Pancasila kalau bisa lebih di atas negara-negara lain, minimal setara, karena tidak ada dua negara yang posisinya sama. Jadi kalau kita ketinggalan ya wajar. Kenapa kita ketinggalan? Harusnya kita bertanya kembali kepada kita. Kenapa mereka maju? Ya karena mereka punya karakter kan. Ya, karena mereka punya karakter. Nanti kita bongkar lah semuanya. Saya nggak akan mungkin bisa menjawab semua ini ya. Pertanyaan kalian. Tapi saya rangkum aja sekalian lah. Namun yang nggak berhubungan nggak usah dijawab, di skip aja Pak Jenderal. Ya, Oke lah. Tapi tadi ada yang terkait dengan karakter. Ya, itulah. Ya. Kita harus patuh. Tuhan tidak mengendaki kita gagal. Gagal itu bisa diprediksi. Sukses itu juga bisa diprediksi. Ya, bisa diprediksi. Nah, ketika kita tidak mematuhi apa yang kita sepakati, ya bubarlah. Jangan jauh-jauh dengan istri, dengan keluarga di rumah tangga. Kita tidak sepakat dengan apa yang sudah kita sepakati. Bubar nggak? Bubar. Bubar. Saya buat doktrin sama anak-anak. Kamu minta apa saja, kalau makanan pasti saya siapkan. Waduh, setelah kita bikin sepakat begitu, kalau dia minta makan, Pak, hari ini makan di restoran. Waduh, nggak bisa saya lawan lagi. Kan Papa yang bilang ajarannya seperti itu. Tanya anak-anak saya itu. Wah, kita makan hari ini di sini. Kita mau makan ini. Kan Papa bilang, kalau makan kita minta apa-apa aja boleh. Kecuali kalau pakaian yang mewah-mewah, apa nggak boleh. Kalau makan boleh, nggak boleh. Boleh. Makanya saya menyiapkan apapun setiap minggu. Wah ini kalau anak-anak minta makan ke restoran sekali-sekali, ya saya haruslah. Kan bosan juga makan di rumah terus. Nah yang begini-beginilah. Kalau kita sepakat, tapi sepakat, jangan sepakat untuk tidak sepakat. Ini yang bahaya di negara ini. Kita bilang kita berpancasila, tapi ternyata enggak. Implementasinya ngawur semua. Nanti kita buktikan Pak Paul ya pada saat kita masuk ke paradigma ke-10. Disitulah kelihatan apakah pemangku kepentingan, apakah para penyelenggara negara, apakah penyelenggara pemerintahan sudah mengimplementasikan Pancasila. Disitulah nanti kita buktikan dan kita sarankan kepada pemerintahan berikutnya. 2024 ya harusnya kita bertanya apakah pemilu atau pilkada ya pemilihan calon presiden 2024 membawa apa? Membawa bencana atau membawa kebahagiaan bagi negara ini? Kalau iya, apa tanda-tandanya? Kalau tidak, apa tanda-tandanya? Kalau terjadi itu bagaimana yang harus kita kerjakan? Itulah strategi nanti ke depan. Kita sudah mikirkan, jangan dikira 2004 3 tahun lagi. Oh tidak. 2024 tidak 3 tahun lagi ya. 2024 bulan Januari itu sudah sibuk semuanya. Penyelenggara pemerintah, penyelenggara negara, itu udah pada sibuk semuanya. Sudah mungkin meninggalkan pemerintahan, sibuk dengan partainya masing-masing kan.
Nah, yang begini-begini kita nggak paham. Nah, kalau 2024 berarti kita menghitung mundur dari 2023 sampai 2022. 2021 mah udah lewat, Pak Paul. Kita berada dalam keadaan situasi konflik terus. Apakah pertanyaan nanti 2022 tidak berlanjut konflik ini? Apakah 2023 sudah siap, sudah siaga? Oh, tanda tanya besar. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya, bagaimana mencari titik temu. Ya, kalau bagi saya yang namanya damai tidak ada kalah dan menang. Tidak ada mayoritas harus menang. Tidak harus minoritas harus mengalah. Itulah damai. Kalau Anda mencintai kedamaian, sepakat untuk berdamai. Itulah doktrin. Bukan kalau ingin damai, bersiaplah untuk perang. Waduh, gawat kalau kita pakai itu. Itu jangan dipakai untuk sesama anak bangsa. Nah, yang begini-begini doktrin ini tidak banyak dipahami. Saya maaf lah, ini juga istilah muncul lagi baru terminologi. Pasukan setan. Aduh, ini sejak kapan ini muncul istilah pasukan setan? Nah, yang begini-begini ini paham nggak? Hati-hatilah, mengeluarkan statement itu berbahaya. Nanti datang KKB, kami pasukan Tuhan. Nah, terus gimana? Bingung lagi kan. Jadi konflik antara statementnya, padahal harusnya tidak demikian. Saya tadi berdiskusi banyak sama rekan-rekan saya jenderal yang sudah pensiun. Ini gimana, Bing? Nah, iyalah, kalau pendekatannya pendekatan kekerasannya repot lah. Itu dia. Harusnya pendekatan kebudayaan. Ya. Nah, pendekatan kebudayaan. Pengalaman saya dulu di tim-tim, saya melindungi rakyat di sana, ya, mengayomi rakyat dengan pendekatan kebudayaan. Mereka makan sirih, saya ikut makan sirih, ya kan? Jadi mereka bayangkan saya di Timur dulu kan saya pernah cerita, daun ubi banyak, ada kelapa, dia nggak tahu kalau daun ubi sama kelapa itu bisa dijadikan sayur, daun ubi tumbuk. Ya, di sana juga ada rimbang. Rimbang itu apa ya, kalau bahasa Batak itu jelas rimbang. Kayak terong kecil itu loh Pak Paul, itu nikmat sekali. Dibawa ikan asin, waduh mereka bilang, saya cek matanya, saya buka gini untuk melihat HB-nya. Waduh, ini kurang gizi, kurang zat besi. Itulah kepedulian. Tidak ada istilah nanti sekarang juga. Ya, KB. Ya, KB. Bagaimana KB? Oh, di Kodim saya KB nomor 1 waktu itu di Timur Pak Paul. Kenapa? Saya terjun langsung sama istri naik ke gunung. Nggak boleh makan ikan. Yang ngajarin kamu makan ikan nggak boleh itu siapa? Ternyata mereka ada yang alergi. Jadi beginilah ya. Saya nggak bisa. Kita tadi bicara ke karakter, bicara baru pemahaman ya, belum masuk ke dalaman. Ya, oke lah Pak Paul. Masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Tapi saya kira secara garis besar oke. Siapa yang mau bicara Laut Cina Selatan? Siapkan waktu tersendiri lah. Ya, hari Senin kita lanjutkan dulu. Yang Laut Cina Selatan mungkin hari Kamisnya, Pak Jenderal. Jadi boleh. Seninnya Pancasila, hari Kamisnya kita topik-topik yang ini, yang aktual. Kalau nggak ada, ya, oke. Karena saya harus mengajar sekarang, saya sudah terlambat 15 menit. Ada senior Hendro Fideso, bolehkah tutup dalam doa? Mana senior kita nih? Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Saudara-saudara saya yang ada di Zoom dan di YouTube, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, begitu besar anugerah kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh ada dalam keadaan sehat Tuhan, bisa berdiskusi bersama di Zoom Bapak Paul Chang Tuhan, dan berbincang-bincang dengan mengikuti pelajaran dari Bapak Tobing. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga kami yang di rumah, istri, suami, anak-anak, sampai ke cucu-cucu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami tidak henti-hentinya berdoa Tuhan, memohon kepadamu untuk Papua Tuhan, Papua. Kami percaya Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Kami percaya mujizat-Mu sampai detik ini masih ada Tuhan. Bapak, redakan ketegangan yang ada di Papua Bapak. Damaikan mereka semua yang berkonflik. Damaikan semua yang berkonflik.
Dan lindungilah Tuhan anak-anak-Mu yang lain yang ada di Papua, sehingga tidak menjadi korban sia-sia Bapa. Dan kami juga memohon kepada pemerintah Indonesia, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Panglima TNI, dan Kapolri, dan seluruh jajarannya Tuhan, untuk bisa berunding supaya tidak terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa yang ada di Papua. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Maha Kuasa, kasih-Mu limpahkan kepada seluruh rakyat Papua Tuhan, dan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintah NKRI yang kami cintai ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, buka pikiran mereka semua, jangan Kau jadikan korban lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan juga tidak menghendaki dengan nyawa-nyawa hilang percuma. Bapak, kami juga memohon kepada aparat Pemda dari NTT yang sedang mengadakan pemulihan untuk NTT. Kau berkati Bapak Gubernur NTT, Kau berkati janjarannya dan relawan ABRI yang ada di sana. Engkau berkati semua, dan juga mereka yang ditinggalkan Kau berikan penghiburan, kekuatan, ketabahan, keikhlasan, supaya NTT bisa pulih kembali, supaya pemerintah bisa konsentrasi untuk mengatasi pandemi dan Papua Tuhan. Kami ingin Papua damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kau berkati juga Bapak Paul, Kau urapi Bapak Paul di dalam memimpin channel ini Tuhan, dan juga Engkau beri perlindungan kepada Pak Paul, istri dan anak-anak, beri kesehatan, kekuatan, kesabaran. Kami percaya Tuhan, anugerah kasih-Mu sudah Kau limpahkan kepada Pak Paul sekeluarga. Dan hamba juga memohon Tuhan Kau berikan kesehatan kepada Bapak Junias Tobing, sehingga tetap bersemangat memimpin, memberikan pelajaran, pengajaran, dan saling belajar di dalam channel ini untuk masalah kebangsaan dan Pancasila Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang diharapkan oleh Bapak Tobing, seluruh kami-kami yang ada di sini Tuhan dan di YouTube, kita mengharapkan kedamaian Indonesia. Kita mengharapkan semua jiwa-jiwa terpatri dengan jiwa nasionalis Indonesia. Nasionalis Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau juga berkati istri Pak Tobing, beri kesehatan, kekuatan Tuhan, anak-anaknya juga cucu-cucunya Tuhan, Engkau beri perlindungan semua terhadap segala macam COVID yang sudah bermutasi segala macam. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kalau kita mengikuti prokes Tuhan, Engkau beri perlindungan kepada kami semua yang ada di sini, dan Engkau beri perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap